Frontliner mereka kuat, backlinernya mereka pun juga kuat. Berarti front to back, sentris, typical team fight itu bakalan maju ya, dan juga kelihatan. Sedangkan kalau misalnya teman-teman dari TLAC, kita bakal lihat apakah itu bakalan Gugun sentris, heavy carry on the Emang jungler. Gugun yang main? Gak Player tahu 4. ya. Oh, player 1, 4, 5, 6, 7. Dua-tiganya mana? Oh iya bener, di skip berarti ya Di skip. dua-tiganya ya. Di skip, oke. Berarti mat aku nggak remet ya guys. Jadi emang di skip ya, oke. Nah, Ini ada yang disembunyikan kan? ada yang disembunyikan, oke. Jadi bukan aku yang salah lihat. So, yang pastinya kita tidak salah lihat. Kita lihat ada Hayabusa, ada Angela, ada Matilda, ada Fanny yang ditutup. Link masih kebuka. Povius masih kebuka, Chip masih kebuka. Bentar, ini kita kegocek nggak sih? Emang Gugun main ya? Kita tadi bahas-bahas Gugun A to Z. Iya. Kita harus lihat playstyle-nya. player. Jujur kita belum kita belum bisa terlalu melihat playstyle dari Gugun sendiri ya yang memang assassin centric banget. Jadi nanti kita harus lihat dulu di in game-nya, tapi balik lagi ke arah draft-nya. Ya, Hayabusa, Angela, Hylos di ban, terus ada Fanny juga yang di respect, Matilda juga di take out. Gue expect mereka ban Gatot atau mungkin Chip. Harusnya Chip. Boleh. Kalau salah chipnya satu. lepas, ya itu bakal jadi PR. trade sih. Kalau chipnya lepas, Chip Povius. Kalau misalnya chipnya di ban, Gatot sama Khalid. Jadi ada opsi yang sebenarnya bisa terbuka diambil oleh kedua tim. Benar, sama-sama broken, tetapi kita harus lebih memilih yang mana yang tidak sebroken itu. Chip, ban Chip, please. Ben Chip, oke, Please, kalau Ben buat Chip. realize is Chip. Nggak apa-apa, ban. Buat- Nah, benar. Wah, Gue tadi bilang kayak ya udah nggak usah ban Chip biar game cepet gitu. Karena kemarin benar-benar cepet banget. Dia pakai Chip Povius itu ngedive unstoppable dan ternyata Poviusnya diambil oleh tim Auto Liquor pick. ID, tim Liquor Academy. auto pick. Ya. Oke, wow, oke. Dan bahkan teman-teman kalau kita lihat dari Rebellion, Suyo terlepas. Oke, Suyo. Gue belum ada waktu untuk ngafalin skill-skillnya. Tapi satu hal yang gue pelajari dari hero ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan scaling physical defense di saat dia punya stack dari physical attack-nya. Dan dia punya dua form ya, range Yes. sama melee. Aha. Dia basically bisa walk up, dia juga bisa main dengan range. Dan ada sisi kecil, kayak knock up kecil dan knockbacks yang bisa didapatkan oleh Suyo. Gue pengen lihat bagaimana hero ini akan berfungsi di beberapa pertandingan tier 1 juga. Kalau kita lihat di seberang negara udah ada beberapa kali Suyo dimainkan ya. Kembali ke draft, kita lihat ini diambil juga untuk Rebellion Blitz, sementara itu Zusin dan Link. Wah, ini bakal siap-siap mengganggu kepada siapapun yang bisa ditarik, siapapun yang bisa dijauhkan, dijauhkan. Selain Tapi- dari itu, wah, oke, AoE yang lumayan besar yang bisa dikontrol, tetapi kalau kita ngomongin secara laning, damage-nya nih yang bakalan agak sedikit susah kalau kita ngomongin team fight, kuat sih untuk nge-slow. Walaupun slow-nya sekarang tidak seperti slow yang dulu. But still chill, masih viable, masih bisa dimainkan. Yang menjadi sebuah PR untuk melawan Yves adalah ketika late game. Kalau misalkan kalian mau invade itu lumayan susah. Suyo on the other hand, aku sebenarnya pengen lihat ya ada player yang bisa fully unlock the potential. Karena ini hero yang aku sempat lihat juga, itu kalau gak di flex ke jungle itu sebenarnya bisa di flex ke EXP. Jadi tergantung gimana cara mereka mainnya. Dan selanjutnya kita juga tidak melupakan sudah berada di benefit yang kedua, Moskov dan juga Lunox. Kita tutup aja. Oke, berarti siap-siap. Ada yang ditutup juga ya, mungkin dari sisi marksman kalau emang pengen memfokuskan untuk menipiskan hal itu aja. Or probably mereka bakalan ke arah roamer. Itu pun juga sebenarnya masih bisa. Dua-duanya pun juga sebenarnya belum ada. Damn, Suyo di flex ke XP. Gue jadi kepikiran, Suyo Menarik, Thunderbelt Menarik. di XP. Ya, interesting untuk ngeliatnya. Tapi kembali ke arah bands-nya, Harit, Cloud ditutup. Dan gue mau ngomongin specifically matchup di arah mid lane. Zusin lawan Yves. Zusinnya bakal bonyok di early. Ya. Di lane-nya itu bakal dibully habis-habisan. Karena emang kita ngomong Zusin punya kayak zoning potential. Dia punya haras potential dengan lantern flare-nya. Tapi Yves punya range-nya, dia punya poke-nya. Dan late game, RWM bakal jadi masalah untuk Zusin. Gak bisa di-reach dari Yves-nya. Tapi untungnya mereka punya Povius dan punya Link. Jadi at least mereka punya catch potential ke arah Yves-nya nanti kalau mau di-dive ke arah backline. Dan kalau ngomongin Rebellion Blitz, mereka enter ke arah second phase-nya. Bisa pick up gold di sini. Mungkin masih ada Nathan yang possible, tapi Nathan pun kayaknya bakal bonyok ya. Ada Povius sama Link juga. Ya. Gak ada mobility yang begitu banyak. Jadi mereka bakal ngambil carry.
Iya, soalnya mereka face up the Povius, mereka perlu true damage Ya. dari sana. Selain dari itu juga, dan bahkan selain dari player-player yang angka yang disamarkan, bahkan foto playernya juga disamarkan. Kami tergocek full ya guys ternyata, tapi tidak apa-apa. Yang pasti yang kita akan lihat gameplaynya yang kita tidak bakalan tergocek. Ini kita tinggal manggil mereka pakai nama-nama hero ya kali ya, Fovius, palingan Zucin, gitu Ling. ya. Tapi Kalau mereka ngeban ke arah Lunox, berarti siap-siap ambil yang tebal. ya, mereka harus ambil yang tebal karena at least nggak ada yang bisa nge-burst ataupun memotong tankiness dari para pemain tim Liquid ID. Mereka mungkin butuh satu tanker lagi di arah roamnya. Gue mikir kayak seorang apa ya? Oh, Chow. Back off style. Oke, cukup bagus. Dan Nathan untuk bisa menjadi late game insurance. Ingat, Nathan akan menjadi late game insurance tersebut untuk tim Liquid Academy. Jadi Rebellion Blitz, either mereka main ke arah Nathannya atau ya udah mereka suffer the consequences dari dipunish habis-habisan oleh Nathan. PR-nya adalah dua-dua agresif. Dan bahkan ada Lolita yang diambil untuk membalikkan segala keadaan. Oke, dua-dua agresif, dua-dua ada late game insurance. Tapi yang menjadi PR lebih berat kayaknya itu ke arah Rebellion. Ya. Siapa yang harus di-press duluan? Anda tidak bisa press early, berarti linknya lepas, damage-nya besar sekali. Anda tidak bisa terlalu nge-press late-nya. Ya. Nathannya jadi, itu sebenarnya dua-duanya PR banget. Jadi kita lihat bagaimana cara acara colong menyolong. Kayak ini menurutku will be a long game, but it will be a fast pace. Ya, kayaknya mereka punya trade dari kedua draft tersebut. Setidaknya Rebellion Blitz punya range untuk bermain di belakang kalau mereka butuh. Karena dari para pemain Team Liquid Academy, mereka pengen untuk lompat, mereka pengen untuk nge-dive, langsung nge-burst ke arah backline-nya. Jadi mereka harus bisa nge-protect Yves-nya, karena Yves-nya bakal jadi source of damage yang cukup besar, sumber damage gede. Dan tentunya semua mata tertuju kepada Suyo, tapi memang benar para pemain Team Liquid Academy, nama mereka disamarkan. Oke, jadi yang tentunya timnya tidak disamarkan. Jadi tidak apa-apa tentunya untuk match yang kedua. Game yang pertama teman-teman dari Team Liquid Academy ID versus teman-teman dari Rebellion Blitz. Ya, sekarang kalau kita lihat progresi dari para pemain Team Liquid Academy, Chow-nya akan rotasi dan bermain bersama dengan para pemain Team Liquid Academy lainnya, khususnya untuk Zucin, karena Zucin punya potensial untuk nge-fight di early tersebut, dan emang ada potensial juga untuk mendapat beberapa pick off. Ngomong-ngomong early game-nya Suyo, early game-nya belum yang terbaik. Level 3 adalah level 4 adalah dimana dia bakal hit the sweet spot untuk bisa memenangkan fight-fight kecilnya. Rebellion Blitz masalahnya, mereka bermain sabar menuju ke power spike yang ingin mereka tuju. Dan untuk show-nya bakal cuma scanning doang. Oke. Oh. Secara dari scanning sebenarnya udah lumayan kelihatan ya. Kalau secara laning, oke, Nathan emang tidak boleh terlalu maksa. Mengingat juga kalau teman-teman dari Rebellion Blitz yang menggunakan carry, kalau secara early tidak boleh terlalu paksa. Dia emang satu per satu, tapi kalau kita mau ngomongin tentang power di early, carry bakal lebih sakit dalam laning. Ya, tapi Nathan setidaknya punya range ya dibanding dari carry-nya. Carry-nya harus nge-walk up perlahan untuk bisa nge-instill damage karena Nathan-nya, dan Link-nya udah nge-gank ke arah carry-nya, yaitu Zen yang harus tumbang seharusnya dan benar. Tumbang di tangan Link dari player 7. Apakah itu Gugun? Gak ada yang tahu. Oke, dan berhubungan early-nya mereka sudah bisa mendapatkan momentum itu, mereka tentunya harus konsisten untuk mendapatkan gap ini. Karena kalau misalkan emang bisa memenuhi conditional secara early link-nya emang udah jadi, itu bakalan sangat enak secara team fight untuk teman-teman dari Team Liquid Academy. Ya kita lihat aja, ternyata Facehard sudah bisa mendapatkan turtle-nya, tetapi team fight ternyata fully commit di sini. Tempest of Blade-nya sempat keluar, tetapi tidak dilanjutkan kembali kecuali sekarang ditarik kembali, dan bahkan ada Rewo Manipulation dari belakang coba ingin dikejar, tapi dari player 6 dengan Unstoppable Force yang tetap meloncat hingga ke belakang, dan barrel pun juga harus diputangkan, menyisakan memakan bahkan 2 korban di sini teman-teman dari Team Liquid Academy untuk early sangat bagus untuk mereka. Ya, itu dia kekuatan dari Fovius-nya. Di level keempat udah dapetin power spike dalam bentuk ultimate-nya. Basically seperti ultimate-nya Unstoppable Force. Tiada henti untuk menghujam. Tapi ternyata 1v1, Facehard memenangkan. 1-1v1 duel ke arah player 5 dari itu Zucin yang harus tumbang.
Dan itu akan menjadi satu buah funnel ke arah seorang Faceheart yang memang butuh item untuk melakukan scaling. Dan kalau kita lihat itemization dari para pemain yang ada di Land of Dawn, ini masih belum ada yang dapat core item banget. Masih mencoba untuk dapetin komponen-komponen mereka terlebih dahulu. Ares Belt udah di tangan seorang player 6. Dan sepertinya Rebellion Blitz, mereka juga akan mengejar lead tersebut. Selain dari itu juga emang lumayan kelihatan juga dari kedua belah pihak jungler. Mereka memilih untuk nge-build mentahan itemnya dulu, sepatunya yang penting udah dijadiin sebagai yang basis biar retributionnya emang jalan. Tapi dari Suyo bakal fokus ke arah War X dan juga teman-teman dari Team Liquid Academy itu ada linknya memfokuskan ke arah Berserker's Fury, still template item. Tapi kalau kita mau ngomongin secara leveling, dua-duanya bisa setara, lumayan bisa mengejar. Karena berhubungan, oke, secara early turtle-nya mereka udah dapat dari Rebellion Blitz. Tapi kalau dari Team Liquid Academy, gara-gara mendapatkan 2 kill di early, mereka dapat mengimbangin hal itu tersebut. So, let's see, setup pun sudah mulai diambil secara area lebih dikuasain teman-teman dari Rebellion Blitz. Iya, ini mereka punya Cryo setidaknya, tapi ada player 5 yang standby di situ dan Corrosion Sight didapatkan oleh seorang Zen sebagai satu item pertamanya. Lantern Flare sebagai zoning tool yang memang bisa sangat-sangat mengganggu. Tapi player 7 juga udah ada Berserker's Fury yang bisa membantu dia mendapatkan damage lebih. Dan lihat rotasi bahkan dari seorang carry-nya ke arah mid lane, yang dimana mereka tahu bahwa turtle fight ini cukup penting untuk dimenangkan, biar Team Liquid Academy tidak bisa mendapatkan snowball potential tersebut. Masalahnya belum ada yang nge-start. Dari turtle fight-nya mereka masih sabar banget main tarik tambang, tarik ulur terlebih dahulu. Karena Nathaniel masih di atas bersama dengan player 7 selaku Link. Tapi Zen juga di threat. Ternyata Feb harus memakan damage mentah-mentah. Way of Dragon yang connect, tapi Faceheart setidaknya mendapatkan turtle-nya. Dan satu buah Crimson Beacon secara defensif memberikan flicker gratis untuk Team Liquid Academy. Dan Faceheart akan mengejar. Oke, dan bahkan ada Flash of the Oasis secara timing yang sangat pas, yang emang tertrigger sehingga Feb pun masih bisa hidup. Sedangkan yang di tengah-tengah keributan dan kericuhan yang berada di Lord itu sempat ada juga ganking yang terjadi di lane atas juga oleh teman-teman dari Rebellion Blitz memakan korban ke arah player 1. Tapi tidak apa-apa, kita bakalan lumayan fokus juga. Kalau kita lihat dari Faceheart pun juga udah mulai farmingan bahkan hingga ke farmingan musuh ya. Jadi emang secara perlahan-lahan gold kecilnya itu akan menimbulkan cuan yang lebih indah. Cuan tersebut yang dibutuhkan oleh para pemain dari Rebellion Blitz maupun Team Liquid Academy. Mereka butuh gold advantage itu. Dan itu bisa memberikan mereka zoning, atau lebih tepatnya snowball potential. Dan kalau ngomongin Beryl, ini sebenarnya pemain yang pengen gue highlight juga. Beryl, roamer yang sangat-sangat bagus positioningnya kemarin. Performance-nya dengan Iris cukup gemilang. Dan bahkan dengan Lolita kali ini dia punya heavy potential untuk bisa nge-carry team fight. Tapi mereka di-gang di atas dengan dua pemain yang ternyata masih survive. Dan Team Liquid Academy, mereka gagal mendapatkan ganknya. Tapi setidaknya mereka dapetin turret. Dan itu adalah satu penambahan ke kantong mereka yang sangat-sangat signifikan. Tapi Rebellion Blitz setidaknya untuk Zen dan juga Beryl masih survive menahan diri di atas sana. Oke, mulai terasa kalau kita ngomongin secara team fight, mulai kelihatan siapa yang bisa rise to the top. Tapi balik lagi, teman-teman dari Rebellion Blitz itu tidak ingin melepaskan momentumnya ini. Kalau mereka emang kebetulan udah dapet, dan mereka bakal tetap fokus ke arah pressure sini. Walaupun dua-duanya bisa battle lumayan hard, Suyo tuh sakit banget sebenarnya kalau lihat seperti ini, dan bahkan linknya digrogotin gitu loh. Wow, PR sekali sebenarnya. But it's so hard untuk ngelawan Link di 1v1, tapi Faceheart stuck di tempat yang sangat-sangat tidak enak. Tapi dia masih survive, dia lari dengan satu buah Soul Saver. Dan sekarang Dominant Blast di pop up dan masih belum bisa di follow. Tapi Fab dengan Ancestor yang connect ke arah belakang. Vengeance di pop secara defensif oleh seorang Phoveus. Dan para pemain Team Liquid Academy mereka terdorong mundur. Rebellion Blitz masih bisa nompoin damage-nya ke depan. Dan gue pengen ngelanjutin lagi poin gue. Jarang banget ada assassin yang bisa nge-match Link di 1v1 potentialnya. Bahkan seorang Nolan pun kalah jika melawan Link. Tapi Suyo setidaknya menjadi contender baru untuk melawan Link di 1v1 potential tersebut. Oke, dan bahkan kesempatan kali ini player 4 coba inisiasi, tapi retribution-nya terlanjut keluar. Bahkan Tempest of Blade yang dilakukan secara defensif
mereka bakal memaksakan hal ini untuk berada di dalam team fight. Tetapi gara-gara kesempatan itu, bisa kecolongan satu turret yang berada di lane bawah. Oh, ini Rebellion Blitz. Mereka mainin makronya juga dengan sangat indah. Mereka dapetin bottom side turret cross map trade dari apa yang terjadi di atas, dan mid lane turretnya juga masih ditahan, dan kembali lagi in game equipments by Dunia Games. Kalau kita lihat, Zusin-nya udah punya glowing wand untuk bisa nge-cut ke arah tankiness dari Edith dan juga Lolita. Dan kalau kita lihat Suyo, itemnya lebih ke arah item fighter ya. Hunter Strike dengan War Axe yang akan nge-supplement healingnya juga. Item ketiga mungkin dengan Longsword tersebut komponen yang dibutuhkan untuk memaksimalkan next itemnya. Sementara Lolitanya dengan foto untuk bisa memaksimalkan shielding. Ini sebenarnya item yang pernah dibikin waktu itu sama salah satu pemain, itu Drian. Dia nge-pick Lolita, foto keluar tapi hold for a minute karena ada Tempest of Blades yang di-pop dan dia masih bisa untuk bisa nge-dodge Luminon Blast-nya. Hampir aja yang bisa di full commit chain CC ya, tapi tidak melupakan ada sedikit mirroring yang dilakukan, tapi tidak juga takut. Kalau misalkan Faceheart udah mulai mencari kesempatan untuk nge-clear out wave, damage-nya pun juga udah lumayan besar, tapi yang sukses mendapatkan turret adalah teman-teman dari Rebellion Blitz di lane atas. Suyo dilepas dan sudah terbukti menjadi satu potential ya untuk bisa mengganggu para pemain tim Liquid Academy. Kita belum melihat full potentialnya, tapi 1v1 akan dilakukan. Ternyata Chow-nya hanya akan ngedodge dengan Jeet Kune Do, dan sekarang tim Liquid Academy mereka masih akan menahan diri mereka untuk mengambil duelnya. Lord di detik ke-10 sudah mulai counting down, dan Suyo ini hanya akan nge-scale ke arah late game-nya. Physical defense-nya pun mulai terbangun dengan item scaling yang didapatkan dengan physical attack. Dan bahkan purple buff-nya akan coba untuk diambil, memaksimalkan energi juga. Lord up for the taking, tapi Radiant Armor sudah dibeli oleh Chow. Oke, tidak perlu takut, makin lama makin kuat. Jadi tetap akan fokus ke arah jungling pattern-nya untuk Faceheart dan juga bahkan ke Player 7. Dan kalau kita lihat, Lord-nya pun juga sudah di-start juga dari teman-teman Rebellion Blitz. Zoning out yang dilakukan oleh dari Player 5 untuk mencari info, membuat space-nya juga tentunya agak sedikit conceal play, tetapi sepertinya belum bisa menculik salah satu orang. Remember, kalau misalkan tidak ingin memforsir team fight, berarti harus let go neutral objektif ya. Tapi sepertinya dari teman-teman kita tidak ingin melakukan hal itu. Satu ternyata menjadi crucial play di sini, dan bahkan ada informasi lumayan penting dan juga keluar terlebih dahulu. Entropy pun juga terpaksa pop off keluar, dan bahkan shield ya dari seorang Lolita bisa mundur balik. Dan gara-gara momen itu banyak informasi penting yang keluar. Faceheart dengan enaknya bisa maju dan juga Retribution dapetin Lord. Damage apaan itu? Dari seorang Zen juga, Beryl berani untuk step forward karena adanya Bulwark yang akan nge-reflect ability yang dilemparkan menuju ke arah Rebellion Blitz. Tidaknya Player 1 via Nathan yang mendapatkan Holy Crystal yang selalu digadang-gadang menjadi power spike Nathan. Masalahnya Rebellion Blitz, mereka punya banyak layering untuk bisa nge-stop Nathannya. Mereka punya Yves dengan extra range, mereka bahkan punya Lolita yang memiliki Guardian's Bulwark tersebut, dan bahkan masih ada Beryl, atau lebih tepatnya dari seorang Fab dengan Edith-nya yang selalu bisa mendapatkan inisiasi tepat waktu. Dan Rebellion Blitz, mereka ready untuk nge-siege Lord di atas. Tri-lane push akan mulai dibangun. Para pemain Rebellion Blitz hanya akan nge-poke terlebih dahulu ke arah base-nya. Belum bisa mendapatkan turret apapun karena masih ada passive turret. Dan para pemain Team Liquid Academy, mereka berhasil nge-clear wave-nya. Oke, memecahkan passive turret di menit ke-11-an itu sebenarnya menjadi trade yang cukup bagus. Tapi balik lagi, teman-teman dari Rebellion Blitz, mereka tidak terlalu memaksakan kehendak itu. Balik lagi, disiplin, mundur ke belakang, nge-clear ke arah minionnya mereka pun juga. Sedangkan teman-teman dari TL Academy bakalan harus lebih memfokuskan lagi sebenarnya what's next. Objektif mereka yang mereka inginkan itu apa? Siapa yang bisa dicolong? Siapa yang bisa diculik? Karena ini line up yang sangat-sangat pick off heavy. Tapi sedangkan dari hal yang dilakukan itu belum bisa ke unlock fully. Jadi kalau kita
balikan lagi kepada teman-teman dari Rebellion Blitz, kalau mereka memforsir team fight ya, mereka sudah mulai merasakan damage-nya itu seperti item-item yang barusan saja emang sudah dimunculkan. Emang banyak sekali item spec yang emang udah kebeli saya seperti sekarang kayak Wishing Lantern emang udah diambil dari Banquil. Jadi kalau once ada efek untuk kena gitu ya ke arah teman-teman dari TL Academy, damage-nya itu bakal menyusul lagi, ada tambahan lagi tentunya. Jadi selama-lama mereka narik ini makin sakit mereka sendiri. Iya, itu akan menjadi satu poin juga untuk para pemain yang ada ya, karena damage tersebut bisa overtime nge-grow. Dan kalau ngomongin tim Liquid Academy juga dari sisi wave clear mereka sebenarnya punya high ground defense cukup baik. Apalagi mereka punya Nathan yang bisa sekejap nge-clear semua wave yang ada. Jadi Rebellion Blitz harus memutar otak untuk mendapatkan prayo mereka untuk ngedobrak base turret tersebut. Masalahnya juga dari Chow-nya ini akan menjadi satu orang yang actively nge-scan untuk posisi para pemain Rebellion Blitz di mana mereka berada. Lihat, mereka main defensif banget, disiplin banget, mereka nggak mau terlalu terburu-buru ataupun gegabah. Nungguin objektif neutral ini yang akan menjadi Lord yang didekati oleh Face Heart sekarang akan coba untuk di start, dan para pemain tim Liquid Academy mereka bisa nge-pound sebentar lagi. Oke, lumayan early itu Magic Center yang dibuka untuk dua-duanya. But it's okay, namanya informasi yang emang patut dilakukan. Tapi Numinous Blast terkena ke arah 2 orang dengan flicker yang sangat bagus sebenarnya. Real World Manipulation cepat langsung aja dibuka ke arah belakang, tapi Unstoppable Force-nya tidak cukup sebenarnya untuk mengira siapa-siapa. Dan bahkan itu bukan sebuah build up, itu sebuah ambush. Dan wadidaw sekali gameplay yang dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Blitz. Aduh, gue nggak tahu itu player one emang gak aware sama bushnya atau emang Beryl yang terlalu jago menyembunyikan dirinya. Gue udah tahu itu Numinous Blast di pop, entropi udah habis, dia terpaksa pakai flicker pun masih kena tangkap, dan sekarang Lordnya yang akan dipercepat untuk diambil. Sementara itu Numinous Blast yang kedua akan nge-stun, tapi ternyata player one dapetin killnya, tapi Facer dapetin Lordnya, dan sekarang mereka akan nge-fight ke arah backside. Dimana sekarang Lantern Flare masih bisa nge-zone out, tapi kalau kita lihat Lord tukar XP laner, gua rasa masih worth it di menit segini. Oke. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat dari secara positioning, minionnya teman-teman dari TL Academy pun juga lumayan in favor for them. Lumayan dijaga juga secara perlahan-lahan, emang dijalanin juga. Dan kita yang namanya momentum ya, kita tidak boleh melepaskan hal itu ya. Teman-teman dari TL Academy tetap fokus, mid lane udah hancur, tapi tidak melupakan bahwa PR mereka masih ada satu Lord yang di atas. Ya, extra Lord tersebut yang akan marching lagi-lagi mencoba untuk membersihkan dan clearing lane-nya agar bisa nge-push secara serentak. Tapi kalau kita ngomongin link, pasti kita ngomongin side lane pressure, dan sepertinya mereka akan jadi target operasi dari para pemain Rebellion Blitz. Oh no, player one harus berlari, tidak ada mobility, dan ini dia Numinous Blast-nya tapi di-cancel dengan begitu seksama. Dan sekarang Numinous Blast di arah belakang, ternyata player 7 dapetin kill-nya, dan Zen masih bisa step forward, dan satu bawah Winter Touch yang di-pop up, dan ternyata Face Heart yang akan maju. Oh my goodness, Crimson Beacon-nya menyelamatkan para pemain dari tim Liquid Academy. Manipulation akan di-pop juga untuk mendapatkan damage, dan Lordnya berhasil di-clear. Ternyata tidak, Lordnya masih bergegas ke arah turret, dan turretnya akan digebuk. Hancur sudah, base terkupas, dan wave mulai masuk. Apakah Rebellion Blitz mencari end? Gua rasa belum bisa, tapi mereka masih berpanjang waktu di dalam base-nya. Face Heart terlalu dalam, Immortality dibuka, dan ternyata player 5 mati. Crystal-nya masih di-hit, dan Zen fokus ke arah Crystal-nya terlalu terkikis. Masih di-defend, player one masih bertahan dengan Nathan yang di tangannya, dan para pemain dari Rebellion Blitz terlalu dalam bermain dengan api. Player 7 double kill, Team Liquid Academy bertahan. Wow, wadidaw, ternyata yang dilakukan oleh teman-teman dari TL Academy masih bisa save the day. Dan mengingat mereka hanya menyisakan kristalnya mereka, berarti defensifnya harus dilakukan secara baik-baik. Momentum mudah didapatkan. Itemization dari late game itu tidak akan dirasakan lagi sama sekali. Tapi kalau misalkan kayak gini, gak boleh terlalu maksa. Mengingat walaupun ada dua orang ini yang berada di Rebellion Blitz, mereka bakalan jauh sangat-sangat sakit dan masih bisa defend juga. Itu Zen padahal udah berapa? Udah 5 item ya? Tapi kok gue liat tadi dia pukulin kristal kayak gak ada damage ya? Karena gak ada minionnya.
Bener, dia tadi harus ngelampauin backdoor protectionnya ya. Aha. Minionnya juga kekat tadi ya oleh para Ya. pemain Team Liquid Academy. Jadi ya timing yang begitu sakit untuk para pemain Rebellion Blades. Gue ngeliat ada window frame untuk Team Liquid Academy membalikan keadaan, dan Lord ini bisa menjadi penentunya, bisa ngedikte kemana arah game ini akan berlabuh. Kalau kita lihat dari gold difference juga nggak jauh-jauh amat, masih dipegang Rebellion Blitz dan player 5. Ini dia kekuatan Lantern Flare juga adalah untuk ngecek rumput-rumput ini tanpa harus mengorbankan badan untuk mendekat, dan Lord ternyata akan di start oleh para pemain Team Liquid Academy. Oh my goodness, Way of Dragon ke arah backline, dan ternyata tapi dibuka secara ofensif, dan sekarang para pemain Team Liquid Academy akan maju ke depan. Tempest of Blaze dibuka secara defensif oleh player 7 RWM untuk menjadi poking tool. Ternyata di backside Zen mendapatkan pemain yang tadi ngedive ke arah belakang. Faceheart masih mengejar dengan kekuatan dari seorang Suyo. Lantern Flare dibuka untuk menahan player 7 keluar dari dinding tersebut dari Finch Poise-nya, dan para pemain Rebellion Blitz mereka masih memenangkan duel dan fight-nya dan bisa memata-matai Crystal untuk nge-end kali ini. Oke, Facial saat-saat terbuka, 3 player yang menyisakan, minionnya masih ada, Immortality yang dihancurkan tapi Crystal Battle sangat-sangat fokus, dan bahkan carry-nya mengeliminasi seorang Link. Fokus, Numinous Blast yang langsung aja kebuka, minionnya right on time. Lord response pun juga sangat-sangat bagus. Di menit ke detik ke-40, itulah yang menjadi crucial sekarang. Entropy yang keluar, langsung menghabiskan 2. Fab menjadi fokus utama, dan habis juga ternyata. Momentumnya di-clear, tetapi minionnya! Oh my goodness! Dialah yang menghabiskan base-nya. 1 poin untuk teman-teman dari Rebellion Blitz. Minions becomes Winions. Minions wins you games. Dan ada sedikit gaya-gaya dari para pemain Rebellion Blitz. Oh my god, itu gila banget. Gue udah ngira